Audio _book_ KNU-an bab 8, 4 penyusun, Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Subbab 8, 4 pemikiran dan kontribusi intelektual KH, M. Hashim Hashim Latif, penjelasan paling mendalam. Pemikiran KH M. Hashim Latif bertolak dari kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, sebagai metodologi hidup, bukan sekadar identitas teologis. Ia menafsirkan aswaja dalam 3 poros saling menguatkan, akidah Asy'ari, Maturidi sebagai perangkat rasionalitas ketuhanan yang menenteramkan, Fiqh Syafi'i beserta perangkat usulnya sebagai instrumen normatif yang luas sekaligus disiplin, dan tasawuf Junaidi, Ghazali sebagai etika batin yang menyeimbangkan kekuasaan nafsu dan struktur sosial. Dalam kerangka ini, tradisi bukan benda beku, tetapi metode membaca realitas. Karena itu, ia menempatkan ijtihad jamai sebagai praksis episteme aswaja, penalaran kolektif ulama yang memadukan nash, turats, dan konteks, dengan maqasid al-syariah sebagai horizon nilai yang memandu keputusan agar bertemu pada kemaslahatan, keadilan, hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nas, dan al-mal. Di wilayah metodologi hukum, ia mendorong pemulihan ketangguhan usul fiqh klasik sebagai mesin adaptasi, kias untuk menalar analogi yang sahih, istihsan dan maslahah mursalah untuk menutup celah ketidakadilan prosedural, sat al-dharai untuk mencegah dampak buruk yang terukur, dan urf untuk mengabsorpsi adat yang syalih. Namun perangkat itu tidak bekerja di ruang hampa. Ia mengajukan fiqh al-waqi, fiqh realitas, dan fiqh al-aulawiyat, fiqh prioritas, sebagai kompas operasional, menimbang tingkat urgensi, daya dukung sumber daya, serta risiko sosial, sehingga keputusan NU tidak berhenti pada legalitas, tetapi berdampak pada perbaikan yang terukur. Dengan bahasa lain, ia menggeser logika, boleh tidak boleh, menuju desain, baik lebih baik paling maslahat, melalui tahapan kebijakan yang transparan. Dalam memikirkan organisasi, KH M. Hashim Latif melihat NU sebagai gerakan transformasi sosial yang bertumpu pada 2 sumbu. Sanad, otoritas keilmuan yang tersambung, dan sistem, tata kelola modern berbasis data. Sanad menjaga legitimasi makna, siapa berbicara atas otoritas apa, sementara sistem memastikan keputusan bergerak hingga akar rumput. Karena itu, ia mendorong pembakuan siklus kebijakan di NU, perumusan masalah berbasis data lapangan, perdebatan di forum keilmuan, misalnya Bahthsul Masail, untuk merumuskan norma dan prinsip, pengambilan keputusan oleh syuriah tanfidziyah, penterjemahan ke dalam pedoman implementasi oleh lembaga dan banom, hingga monitoring, evaluasi yang mengembalikan umpan balik ke meja ijtihad. Model siklik ini menutup jurang klasik antara teks keputusan dan perubahan sosial, menjadikan resolusi NU berumur panjang karena terus direvisi lewat evidensi. Di ranah pendidikan dan pesantren, gagasannya berpijak pada integrasi turats, asr, mengawinkan kedalaman kitab kuning dengan kompetensi sains, ekonomi, kebijakan publik, dan teknologi. Pesantren diposisikan sebagai knowledge hub yang memproduksi wacana, menapis arus pengetahuan global, dan menginkubasi inovasi sosial. Ia mengadvokasi kurikulum bertingkat, pengukuhan kompetensi alat, nahwu, syaraf, balaghah, agar santri menjadi close reader text, penguatan fikih, usul, qawaidi sebagai mesin penalaran hukum, lalu peluasan literasi modern, statistik dasar, metodologi riset sosial, ekonomi mikro, kebijakan publik, agar lulusan mampu mengkonversi nilai menjadi program. Di atas semuanya, ia mengajukan etos, adab akademik pesantren, rendah hati dalam epistemologi, keras pada standar metodologi, lunak pada manusia,
dan tegas pada manipulasi data. Pada wilayah agama negara, ia konsisten menegakkan simbiosis kritis. Agama menjaga etika kekuasaan, negara menjamin ruang ibadah dan kemaslahatan warga. Pancasila baginya bukan kompromi minimal, melainkan platform nilai yang kompatibel dengan maqasid dan kaidah aswaja. Karena itu, moderasi beragama bukan jalan tengah yang kabur, tetapi disiplin intelektual yang mengharuskan seorang kiai sekaligus warga negara menguji setiap sikap pada 3 pagar, tidak melukai tauhid, tidak merusak tatanan sosial, dan tidak mematikan akal sehat. Di sini, NU ia dorong menjadi penjaga keseimbangan, memutus siklus ekstremisasi wacana dengan dalil, kesantunan, dan polisi desain yang bernapas panjang. Gagasannya tentang dakwah digital menunjukkan pandangan jauh ke depan. Ia membaca platform sebagai struktur kekuasaan baru, algoritma yang menentukan visibilitas wacana sama pentingnya dengan mimbar di alun-alun kota. Karena itu, ia mengajukan 3 pilar dakwah digital, credibility, otoritas sanad dan verifikasi rujukan, capability, kompetensi produksi konten lintas format, teks, audio, video, interaktif, dan accountability, akuntabilitas data, perlindungan privasi, dan etika publik. Ia mendorong terbentuknya digital isnad, jejak sumber, kutipan, dan kurasi ulama yang melekat pada setiap konten sehingga publik mudah menelusuri asal-usulnya. Dengan begitu, viral tidak lagi menjadi satu-satunya metrik. Yang dipentingkan adalah atsar, dampak perubahan sikap, yang dinilai melalui pre-post assessment, survei literasi, dan indikator kualitas percakapan, penurunan ujaran kebencian, peningkatan rujukan sahih, penguatan jejaring lintas iman. Mengenai kecerdasan buatan, KH.M. Hashim Latif memandang AI sebagai wasilah yang kuat namun tidak netral. Ia menekankan prinsip human in the loop fiqh. Algoritma boleh meringankan pencarian dalil, pemetaan tema ayat hadis, atau penyusunan brief kebijakan, tetapi otoritas hukum tetap di tangan ulama yang memahami maqasid, qawaid, dan konteks sosial. Ia menggariskan pagar etika, transparansi data latih, mitigasi bias yang berpotensi mengkriminalkan minoritas atau menstigma tradisi lokal, larangan, fatwa otomatis tanpa musyawarah, serta kewajiban pencatatan keputusan agar bisa diaudit. Di tataran kelembagaan, ia mendorong standar internal, semacam kode etik dakwah digital NU, yang mengikat produsen konten dan pengelola sistem agar mematuhi pedoman keilmuan, kerahasiaan data jamaah, dan larangan manipulasi psikologis demi engagement. Konsep moderasi beragama dalam formulanya bergerak dari jargon ke desain kelembagaan. Ia merumuskan moderasi sebagai habitus yang ditanamkan lewat kurikulum, coaching kader, dan instrumen pengawasan mutu. Moderasi dalam akidah berarti keteguhan pada tauhid yang memuliakan akal, bukan anti-akal. Moderasi dalam fiqh berarti kemampuan berpindah maraji, dalam koridor usyul ketika maslahat menuntut dan dalil membolehkan. Moderasi dalam dakwah berarti memilih diksi yang beradab, menghindari takfir liar, dan membangun koalisi kebaikan lintas komunitas. Indikatornya bukan hanya ramai tidaknya kegiatan, tetapi keterukuran dampak, menurunnya tensi konflik lokal, meningkatnya toleransi antar mazhab, dan bertambahnya partisipasi warga dalam program sosial. Di ruang ekonomi dan pemberdayaan, ia mendorong fiqh muamalah transformatif, penguatan koperasi dan baitul ma'al wa tamwil yang patuh syariah namun adaptif digital, literasi wakaf produktif dan agraria, dengan lembaga wakaf pertanahan sebagai custodian tata kelola, hingga ekosistem zakat, infak, sedekah yang terintegrasi data penerima manfaat. Prinsipnya, fikih bukan hanya mengatur halal haram transaksi, tetapi engineering keadilan, menutup jurang akses, memulihkan martabat pekerja informal, dan memodernkan instrumen filantropi agar tepat sasaran. Untuk itu, ia menuntut audit sosial, syari dan impact evaluation berkala,
sehingga setiap rupiah kebajikan bernilai ganda, menyelamatkan hari ini dan menumbuhkan esok. Dalam diplomasi keulamaan dan jejaring global, KH M. Hashim Latif membaca Islam Nusantara sebagai tawaran epistemik, bukan label kultural semata. Yang hendak ia bawa ke gelanggang internasional adalah metodologi, bagaimana Aswaja Nusantara mengolah pluralitas, merawat harmoni adat syariat, serta mengelola politik kewargaan dalam negara bangsa modern. Melalui Robitoh dan jaringan pesantren, ia membayangkan pertukaran kurikulum, joint research moderasi, dan protokol cepat tanggap radikalisasi digital lintas negara. Diplomasi ini bukan pencitraan, tetapi knowledge diplomacy, berbagi keahlian dalam konflik mediation, pendidikan karakter, dan tata kelola keagamaan berbasis bukti. Pada tataran praksis, ia memikirkan infrastruktur pengetahuan yang menopang kontinuitas gerak, repositori digital keputusan ulama, living archive riset kebijakan, dan dashboard implementasi resolusi yang menghubungkan PB, PW, PC, MWC, ranting dalam satu arsitektur data. Setiap program wajib memiliki logik model, input, aktivitas, output, outcome, impact, indikator yang terukur, dan kanal koreksi kebijakan. Dengan begitu, NU bukan hanya organisasi besar, tetapi organisasi yang belajar, bukan hanya kaya kegiatan, tetapi kaya pengetahuan yang dapat diuji dan diwariskan. Akhirnya, inti kontribusi intelektual KH M. Hashim Latif ialah keberhasilannya merajut sanad, sistem, dan semangat zaman dalam satu anyaman. Ia menempatkan Aswaja sebagai mesin produksi pengetahuan dan kebijakan, memosisikan pesantren sebagai laboratorium keadaban yang sanggup berbahasa data, dan menata NU sebagai platform kemaslahatan yang tahan uji terhadap perubahan teknologi dan geopolitik. Warisan itu dapat diringkas dalam 3 komitmen: menjaga yang pokok, usul, memperbarui yang perlu, tathwir, dan memihak yang lemah, mustadhafin. Dari sana, NU memperoleh bukan hanya peta jalan teoretik, melainkan disiplin operasional untuk melangkah menuju Indonesia Emas 2045 dengan keyakinan, ketertiban ilmu, dan keberanian untuk terus belajar.